Selamat siang, Bang. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan edukasi pada siang hari ini. Nah, kami tadi sudah izin bertanya-tanya kepada keluarga bahwa sisanya Abang ada keturunannya penyakit diabetes ya Bang ya? Iya. Ya. Nah, kami izin untuk melakukan edukasi tentang resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah Bang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi ketika tubuh kita memiliki kadar glukosa darah yang melebihi batas normal. Biasanya Bang, kalau batas normalnya itu di bawah 200, tapi 170 itu sudah pradiabetes. Nah, kita mau ngeceknya pakai apa Bang? Pakai ini alat pengecek ya kadar gula darah. Nah, diabetes itu Bang ada dua. Pertama, tipe 2. Tipe 2 itu terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin lagi. Jadi makanan yang kita makan tuh kan mengandung gula Bang. Sedangkan tubuh kita tidak bisa mengubah gulanya itu menjadi energi. Jadi tubuh kita kelebihan gula. Kalau untuk pengertian diabetes sekian aja. Selanjutnya lanjutkan kepada Aldi. Terus Bang, untuk diabetes itu ada tanda dan gejala yang seperti berupa sering kesemutan. Terus yang paling parah itu salah satu contohnya luka yang sulit sembuh. Kan itu ada luka diabetes yang sulit sembuh itu baunya sangat menyengat. Terus juga mudah merasa kelelahan kalau beraktivitas sebentar. Juga gampang merasa haus, ibaratnya dehidrasi berat padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Lalu ada pencegahannya, yang salah satunya ada 5 pilar pencegahan diabetes. Yang pertama yaitu edukasi diabetes. Kita rajin untuk mengikuti tentang edukasi diabetes. Lalu dilanjutkan dengan aktivitas fisik, sering olahraga, jalan pagi atau juga jalan sore. Lalu diet atau pengaturan pola makan yang baik, kayak makanan gula itu kalau bisa dikurang-kurangin ya. Lalu ada minum obat secara teratur, tapi dengan syarat dengan anjuran dokter, sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang terakhir itu periksa gula darah atau memonitor dengan alat yang tadi sudah dijelaskan. Abangnya kita izin cek gula darahnya. Gula darah Abang 123. Abang, di sini kami izin bertanya sedikit ya mengetahui informasi tentang Abang. Yang pertama itu kami tahu sejauh ini Abang tahu nggak sih informasi tentang penyakit diabetes? Kalau diabetes saya kurang begitu paham ya tentang diabetes. Setelah dijelaskan tadi, Abang sudah mengetahui Iya. mengenai diabetes. Sebelumnya Abang ada nggak tahu informasi dari tenaga kesehatan atau media sosial mengenai penyakit diabetes? Kalau tenaga kesehatan belum ada ya. Kalau media sosial ada sedikit-sedikit yang mencari. Ada informasi-informasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan diabetes kan ada banyak ya Bang ya. Misalkan tuh kayak pola makan tidak gula, terus tuh tidak teratur minum obat, jarang olahraga, stres dan infeksi. Itu faktor yang dirasakan orang kalau mengalami penyakit gula tinggi. Kalau Abang ada nggak mengalami hal-hal itu? Biasanya sih cepat capek ya. Oh, jadi masalah. Biasanya masalah gitu, ngantuk gitu. Izin ya Bang, kami ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari teman saya tadi. Di sini kami ingin mengetahui kesiapan keluarga dalam bantu, misalkan dalam perawatan seperti mengingatkan minum obat, terus tuh mengatur pola makan atau mendampingi kontrol ke fasilitas kesehatan. Apa keluarga bersedia gitu Bang? Misalkan Abang sakit, keluarga ini bersedia ya ngantar Abang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu? Bersedia ya Bang. Baik Bang, sebelumnya kan mau nanya nih, di saat Abang sakit
Tapi di rumah ada nggak keluarga abang yang membantu rawat? Kalau di keluarga banyak sih yang membantu kan. Kalau misalnya mengantar ke paskes, kemudian merawat di rumah. Untuk makanan siapa yang buat bang? Kayak masak-masak mungkin. Kalau masak istri ya di rumah istri. Berarti istri tahu nggak mengurangi gula karena resiko keturunan diabetes? Kalau istri tahu ya, kadang takaran gulanya sedikit, banyak pakai garam gitu. Untuk kebiasaan pola makan abang tuh kayak minum kopi gitu? Iya, kalau saya sering ngopi ya pas di tempat kerja gitu kan, jadi makanan manis gitu. Berapa kali bang ngopi bang? Kalau ngopi sih 3 kali atau 2 kali lah dalam 1 hari. Kalau makan manis kayak roti, dessert. Kalau ya paling ada 2 kali sehari ya, sekali dalam sehari gitu. Siap bang. Baik bang, berarti kalau misalnya dari istri udah terkontrol ya, tapi abangnya masih suka minum kopi. Mungkin bisa kasih tahu ke istrinya buat ingatin abangnya gitu, buat kontrol asupannya. Memang tadi kan sudah dijelasin sama teman kami tentang pola makan. Nah, menurut abang sendiri meningkatkan kesehatan atau memperbaiki pola hidup yang sehat itu penting nggak bang? Kalau menurut saya penting sih dalam kehidupan, karena ya supaya terhindar dari penyakit ya, penyakit. Jadi kalau untuk jangka panjang kan ya. Nah, salah satunya itu dengan pola makan tadi. Nah, abang suka nggak makan nasi panas gitu atau makanan-makanan yang lagi hangat-hangatnya kayak nasi panas tadi? Iya, kalau saya suka sih makan nasi panas ya. Kalau apa lagi? Kalau teh dengan kopi itu gulanya kira-kira berapa sendok? Kalau saya sih, kalau teh 1 sendok, 1 sendok. kalau kopi 2 sendok gitu. Karena pahit itu. Iya. Nah, dari penjelasan teman-teman kami tadi, abang memilih menurunkan gula darah atau membeli produk Gabetasol rasa manis tetapi tidak ada gulanya, atau gimana dok? Kalau saya sih dua-duanya ya, menurunkan kadar gulanya, kemudian membeli produk seperti Gabetasol tadi untuk menghindari Untuk mengurangi itu tadi gula kan. Baik, terima kasih dan Izin bang, Iya. kami izin tanya lagi ya. Kan tadi udah dijelaskan tuh sama kami, tadi udah nanya kalau misalnya abang tadi makan nasi panas ya, Iya. enaknya ya. Nah itu menurut abang bisa nggak diubah bang pola hidupnya tuh, karena nasi panas itu mengandung tinggi gula bang. Karena tinggi gula ya, karena nasi itu mengandung gluten kalau misalnya masuk dalam tubuh dia panas, maka cepat termetabolisme gulanya, jadi gulanya cepat naik. Menurut abang bisa nggak mengubah bang? Kalau saya untuk kesehatan lebih baik bisa ya. Iya, ada lebih baik mencegah ya daripada mengobatinnya. Nah, tadi juga ada tuh teman kami nanya, katanya abang suka minum kopi ya, minum kopi. Nah, itu kopinya pakai gula juga ya. Nah, menurut abang bisa nggak bang, abang ganti kopinya itu dengan gula diabetasol? Karena gula diabetasol ini walaupun ditambahkan dia tetap manis, cuman gulanya itu nggak ada bang. Iya, Bisa. bisa. Nah, kami coba ajarkan tentang diet rendah gula bang ya. Pertama yang tadi dijelaskan bahwa nasi yang tinggi gula itu yaitu nasi yang panas sih bang. Yang kedua gula diganti dengan diabetasol. Habis itu bahan makanannya bang, kalau misalnya bahan makanan tuh
nasi bisa diganti dengan nasi jagung gitu bang. Nah itu lebih rendah gula. Abang penting nggak fasilitas kesehatan? Oh iya dah. Resiko terjadinya diet mungkin nggak bang? Ya, menurut saya penting sih menjaga kesehatan ya, supaya kita tidak sakit ya. Biasanya kalau ke puskesmas gitu sebulan bisa berapa kali bang? Kalau puskesmas biasanya sebulan 2 kali ya, untuk ngecek gitu kan. Kalau sakit biasanya pergi sendiri atau ada ngantar gitu bang? Kadang pergi sendiri, juga ada keluarga yang ngantar ya. Abang sebelumnya udah pernah cek gula darah nggak di puskesmas atau di fasilitas kesehatan ini? Sering. Itu pernah tinggi nggak? Pernah. Oh, pernah tinggi juga. Kalau sekarang masih rutin nggak untuk periksa gula darah? Sekarang rutin ya, dalam sebulan itu untuk menjaga supaya tidak naik. Tadi kan abang bilang kan kalau misalnya fasilitas kesehatan kan ada 9 kali ya, itu udah bagus bang. Tapi kalau misalnya mulai ada keluhan-keluhan tadi kan gejala sama diabetes mellitus sudah dijelaskan. Kalau misalnya gejala-gejala tersebut muncul, langsung aja segera abang atau keluarga gitu. Karena kan masih resiko nih. Nah itu juga penting tuh untuk periksa kesehatan, karena kalau gula darah itu kan gejalanya kadang tuh nggak ketahuan bahkan secara langsung. Itu bisa langsung periksa kesehatan rutin, itu bisa menjadi salah satu pencegahan. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya kami dari kelompok ketiga. Terima kasih yang sudah selesai karena telah meluangkan waktu kami. Jadi kami sedang menjalani ujian praktik. Kurang lebihnya kami mohon maaf bang, karena kami dalam proses belajar. Nah ini ada sedikit bang yang bisa membaca dengan keluarga bang tentang penyakitnya diabetes bang, dan cara ada faktor dan pencegahannya. Terima kasih ya.